Pernahkah kamu sadar, lebih dari 60% pria lansia di Indonesia tidak lagi menyentuh tangan istrinya saat tidur. Bukan karena tidak cinta, tapi karena tubuh ini diam. Diam karena malu. Diam karena merasa gagal menjadi sua. Raka, diam itu berbahaya. Diam itu tanda jiwa pria sedang meredup. Dan sayangnya banyak yang menganggap itu wajar. Saya tidak setuju. Malam ini kita akan bicara tentang sesuatu yang jarang dibahas. Bukan obat kuat, bukan jamu warung, tapi kisah nyata dari Klaten. Dari seorang pria bernama Pak Surya yang menemukan kembali dirinya lewat satu kebiasaan kecil tiap malam. Saya Dr. Siti Setiati, spesialis geriatri. Selama 30 tahun saya dampingi ribuan lansia Indonesia dan ikut membangun program Alzheimer nasional. Tapi kisah seperti Pak Surya tetap membuat saya terdiam. Karena dia adalah cermin banyak pria Indonesia, diam terluka dan nyaris menyerah. Tapi malam ini kita akan nyalakan harapan. Karena kejantanan tidak hilang, ia hanya tertidur. Dan bisa dibangunkan kembali bukan dengan kekerasan tapi dengan kelembutan. Mulai dari satu hal kecil, bunga cengkeh. Kamu tidak akan percaya, rempah yang biasa dipakai untuk semur itu bisa menyelamatkan pernikahan. Jeda sebentar, kamu lagi nonton dari mana nih? Semarang, Banjarmasin, Palopo, atau mungkin dari kampung kecil di Sulawesi Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya, aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Malam itu Pak Surya hanya duduk diam di pinggir ranjang. Hujan gerimis mengetuk genteng rumahnya di Klaten. Tapi yang lebih keras mengetuk adalah rasa sepi yang tak bisa ia ucapkan. Itu bukan sekadar sepi, Raka. Itu jeritan hormon yang perlahan terdiam. Dan sayangnya, banyak pria seusia Pak Surya tidak tahu apa yang sedang hilang dari dalam diri mereka. Waktu saya baca kisahnya, saya jujur kaget, Bu. Dulu dia dikenal petani tangguh. Bangun sebelum subuh mencangkul angkat karung pulang dengan tubuh penuh lumpur. Tapi setelah pensiun, ia hanya tidur bolak-balik badan pura-pura lelap, padahal pikirannya berteriak. Dan itu tragis, Raka. Karena banyak yang mengira kelelahan itu wajar. Padahal tubuhnya sedang memberi sinyal SOS. Mereka tidak lemah karena usia, tapi karena salah rawat tubuhnya. Bu, saya pernah dengar istilah mati perlahan dalam diam. Apakah itu benar terjadi pada pria lansia? Sangat benar. Diam itu bukan pasrah, tapi seringkali itu bentuk dari rasa malu. Malu mengaku bahwa dirinya tidak lagi mendengar sinyal tubuh. Bahwa setiap sentuhan istri kini hanya dibalas senyum getir, bukan pelukan. Bu, boleh saya cerita sedikit? Saya pernah lihat sendiri ayah teman saya dulu sangat aktif. Tapi setelah pensiun dia jadi pemurung. Gampang marah, cepat tersinggung, bahkan duduk makan saja sering mengeluh pegal. Apakah itu juga bagian dari penurunan hormon? Tepat sekali. Saat testosteron menurun, bukan hanya gairah yang hilang, tapi juga semangat hidup. Pria merasa tak berguna, tak dibutuhkan, dan itu menghantam jiwa mereka secara diam-diam. Pak Surya juga begitu. Ia tidak sakit, tapi jiwanya lelah luar biasa. Dan titik baliknya terjadi dari hal yang sangat sederhana. 2 kuntum bunga cengkeh. Bayangkan selama puluhan tahun rempah itu hanya jadi pelengkap wedang jahe. Tapi malam itu, Pak Surya mengunyahnya dan tidur lebih nyenyak dari biasanya. Saya sering bilang ke pasien, tubuh ini tidak butuh sesuatu yang hebat, hanya butuh didengar. Dan Pak Surya akhirnya mendengar tubuhnya untuk pertama kali. Tapi sebelum itu, beliau sempat mencoba banyak cara ya, Bu. Telur, bebek mentah, daging kambing, jamu kuat. Iya, dan semua itu justru membuat tubuhnya tambah berat. Kenapa? Karena pria usia 60-an tidak bisa makan seperti anak muda. Organ pencernaan mereka butuh kelembutan, bukan tantangan. Dan disinilah saya mulai sadar, banyak dari kita para pria tidak paham bahwa tubuh ini butuh pendekatan baru. Pak Surya hampir menyerah, sampai akhirnya ia ketemu Pak Darno di balai desa. Raka, percakapan kecil di posyandu lansia itu menyelamatkan hidupnya. Itulah kekuatan komunitas. Dan satu kalimat dari temannya tidur jam 12 malam itu
Bikin pabrik testosteron tutup menyadarkannya bahwa gaya hidup itu bukan hal sepele. Saya suka banget kalimat itu, Bu. Pabrik testosteron tutup. Kocak, tapi dalam... Hahaha. Iya, dan itu ilmiah. Produksi testosteron pria paling tinggi terjadi antara jam 11 malam hingga jam 3 pagi. Kalau masih main HP, nonton YouTube stres, mikirin cucu, atau adik ipar pinjam uang, ya hormon itu lari. Jadi bukan cuma soal fisik tapi juga pikiran ya, Bu. Benar. Stres kecil yang dipendam bisa menaikkan hormon kortisol, dan itu adalah musuh utama testosteron. Dua hormon ini seperti timbangan. Kalau kortisol naik, testosteron pasti turun. Dan tragisnya, banyak pria tidak tahu. Mereka pikir mereka butuh jamu kuat, padahal yang dibutuhkan cuma tenang dan tidur lebih awal. Ya, dan satu hal yang saya suka dari kisah tersebut, ia tidak langsung percaya, tapi ia mencoba dengan niat dan kesabaran. 2 kuntum bunga cengkeh setiap malam, dihargai dengan rutinitas, dan hasilnya, ia mulai merasa hidup kembali. Saya jadi bertanya-tanya, Bu. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh beliau? Kenapa efeknya bisa sebesar itu hanya dari satu rempah kecil? Nah, itu kita akan bahas di bagian berikutnya ya. Saya akan jelaskan kenapa bunga cengkeh yang terlihat sepele bisa menjadi alat untuk membangunkan kembali jiwa pria yang tertidur. Wah, makin penasaran. Tapi sebelum lanjut, aku pengen tahu, kamu yang lagi nonton pernah nggak merasa seperti Pak Surya? Bangun pagi tapi badan tetap lelah. Malam terasa panjang tapi tidur tak nyenyak. Tulis pengalamanmu di komentar ya. Jangan malu, karena kadang berbagi itu langkah pertama untuk sembuh. Dan kalau kamu punya ayah, paman, atau suami yang mengalami hal serupa, tolong kirimkan video ini ke mereka. Mungkin mereka sedang butuh jawaban yang tidak bisa diucapkan. Jadi, Bu Siti, apa sebenarnya rahasia di balik 2 kuntum bunga cengkeh itu? Kok bisa mengubah hidup Pak Surya hanya dalam beberapa minggu? Sederhana tapi mendalam, Raka. Di dalam bunga cengkeh terkandung 2 zat alami yang sangat kuat, eugenol dan beta-karyofilin. 2 nama yang mungkin asing, tapi dampaknya luar biasa bagi pria usia lanjut. Wah, saya pernah dengar eugenol itu yang bikin cengkeh wangi ya, Bu. Betul, eugenol memberi rasa hangat dan aroma tajam khas cengkeh. Tapi yang lebih penting, eugenol adalah pemicu produksi nitrik oxide dalam tubuh kita. Nitrik oxide, wah. Itu yang biasa dibahas di dunia olahraga ya? Iya, tapi juga sangat krusial bagi pria lansia. Nitrik oxide membantu melebaran pembuluh darah secara alami. Artinya, aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk organ vital pria, jadi lebih lancar. Tanpa perlu obat-obatan keras. Jadi beda dengan obat kuat yang bikin jantung berdebar ya, Bu? Sangat beda. Obat kuat memaksa tubuh bekerja seperti disuruh lari saat tubuh lelah. Tapi eugenol bekerja pelan. Ia membuka jalan. Ia bantu tubuh kembali percaya diri, tanpa paksaan. Dan zat kedua tadi, beta apa, Bu? Beta-karyofilin. Ini penenang alami sistem saraf. Ia menurunkan kadar kortisol, yaitu hormon stres. Dan saya ulangi, Raka, kortisol tinggi, kugo testosteron rendah. Itulah musuh dalam selimut para pria lansia. Jadi Bu, kalau kita stres terus tidur larut cemas mikirin anak cucu, maka tubuh kita secara tak sadar mematikan testosteron. Tepat, dan disitulah bunga cengkeh bekerja. Ia tidak hanya menenangkan tubuh, tapi juga pikiran. Hasilnya tidur lebih nyenyak, testosteron naik, energi kembali. Saya suka banget istilah Ibu tadi, bukan membakar, tapi menghangatkan. Jadi ini bukan soal kejantanan, tapi soal menyelamatkan harga diri seorang pria. Betul, banyak pria usia 60-an merasa mereka tak lagi dibutuhkan. Itu menyakitkan, Raka. Tapi sebenarnya mereka hanya perlu dipandu menemukan ritmenya kembali. Dan bunga cengkeh bisa jadi pintu masuk yang lembut. Wah, saya jadi ingat cerita Pak Surya. Setelah seminggu rutin kunyah cengkeh, dia mulai bisa senyum ke istrinya. Cuma senyum kecil saat tangan bersentuhan di dapur, tapi itu langkah besar. Sangat besar. Karena dari senyum itu tumbuh semangat. Dan itu yang hilang dari banyak pria seusia Pak Surya. Mereka tidak perlu kembali muda, Raka. Mereka hanya ingin merasa hidup kembali.
Dan itu terjadi pelan-pelan ya Bu, nggak instan? Pelan tenang tapi nyata. Karena tubuh manusia, apalagi yang sudah melewati 60 tahun tidak bisa diburu. Ia perlu diajak bicara, diajak damai, dan bunga cengkeh. Jadi jembatan ke arah itu. Saya penasaran Bu, ada nggak riset resmi yang mendukung hal ini? Banyak Raka. Penelitian dari Harvard Health dan juga lembaga seperti Sleep Foundation menunjukkan bahwa kualitas tidur dalam secara langsung meningkatkan produksi testosteron. Dan bunga cengkeh membantu mencapai tidur dalam itu bukan dengan memaksa, tapi dengan memeluk sistem saraf. Saya jadi ingat kalimat Pak Surya di akhir bulan pertama. Saya bukan jadi muda lagi, tapi saya bisa lihat mata istri saya dan merasa pantas. Itu kalimat yang bikin saya merinding. Dan itu seharusnya menjadi hak setiap pria lansia Raka. Bukan hanya hidup panjang, tapi hidup dengan harga diri koneksi dan damai dalam dirinya sendiri. Wah, ini pelajaran besar, Bu. Saya yakin banyak penonton kita malam ini merasa terwakili. Dan saya pengen tanya kamu yang lagi nonton. Apakah kamu juga pernah merasa diam seperti Pak Surya? Jangan biarkan diam itu membunuh perlahan. Kamu berhak merasa utuh. Kamu berhak tidur nyenyak dan bangun dengan harapan. Dan semua itu bisa dimulai dari hal sekecil. 2 kuntum bunga cengkeh setiap malam. Jadi Bu, setelah bunga cengkeh membantu tidur dan hormon mulai bangkit, apa yang membuat perubahan Pak Surya semakin nyata? Kuncinya adalah kebiasaan baru. Bunga cengkeh itu hanya awal, tapi perubahan sejati datang ketika Pak Surya mulai memperlakukan tubuhnya seperti sahabat bukan mesin. Wah, saya suka istilah itu, Bu. Tubuh bukan mesin. Jadi Pak Surya mulai mengatur ulang hidupnya. Persis. Dia ubah 3 hal besar waktu tidur: cara makan dan cara bicara dengan diri sendiri. Bisa Ibu jelaskan satu persatu? Pertama, waktu tidur. Dulu beliau sering begadang nonton YouTube wayang sampai jam 1 malam. Sekarang jam 11.30 malam sudah naik ranjang lampu, diredupkan, ponsel disimpan. Dia mulai tidur sambil dengar murotal atau suara hujan sederhana, tapi membantu sistem saraf tenang. Saya langsung terbayang suasana kampung, suara jangkrik, teh jahe hangat. Indah kan? Dan efeknya nyata. Setelah seminggu Pak Surya bilang, saya bisa bangun tanpa duduk lama di pinggir ranjang. Itu kemajuan besar bagi pria seusia beliau. Dan yang kedua tadi soal makan ya Bu? Betul. Dulu beliau konsumsi sate kambing, telur mentah, daging rebus. Karena ingin kuat. Tapi itu malah membuat perut begah, kolesterol naik. Setelah belajar, beliau mulai makan lebih bijak sayur bening, bayam pepes, ikan tahu, kukus pisang, dan alpukat. Saya senang dengar ada pisang, karena banyak orang tua suka banget pisang Ambon atau pisang raja. Dan pisang itu kayak magnesium dan potasium, bagus untuk jantung dan saraf. Bahkan bisa bantu relaksasi otot. Ditambah lagi, Pak Surya ganti camilan sore dengan almond dan kenari bukan karena mahal, tapi karena anaknya bawa dari Jakarta. Wah, jadi bukan hanya makanan lembut, tapi juga niat lembut terhadap tubuh. Ya, ia tidak lagi memaksa tubuh untuk perkasa, tapi mengajak tubuhnya jadi seimbang. Dan perubahan ketiga cara bicara ke diri sendiri. Maksudnya gimana, Bu? Dulu beliau sering memendam kecemasan. Sawah belum laku, anak belum kerja. Tapi sekarang, kalau pikiran datang, ia bicara ke istrinya. Ia sholat Isya berjamaah. Lalu bilang, besok kita pikir lagi, malam ini kita istirahat. Sederhana tapi sangat dalam ya Bu, karena yang kita lawan bukan hanya penyakit, tapi juga pikiran gelap sebelum tidur. Tepat. Dan satu hal yang paling membuat saya terharu. Pak Surya tidak lagi malu memeluk istrinya. Bukan dengan nafsu besar, tapi dengan rasa sayang yang utuh. Dan istrinya merespons dengan tawa ringan, kok Bapak sekarang adem ya? Itu penyembuhan sejati. Bu, saya jadi merinding. Karena banyak pria seusia beliau bahkan tidak lagi berani menyentuh tangan istrinya. Dan itu menyedihkan. Karena sentuhan kecil bisa jadi jembatan keintiman yang telah lama hilang. Banyak pernikahan lansia yang retak bukan karena tidak cinta, tapi karena tidak lagi saling menyapa. Dan kini hanya dengan 2 kuntum bunga, cengkeh tidur nyenyak, makanan sederhana, dan sedikit kejujuran, Pak Surya bangun pagi dengan senyum. Betul Raka.
Dan saya ingin semua pria yang menonton malam ini tahu, itu mungkin juga terjadi pada kamu. Kalau kamu merasakan perubahan setelah menonton ini, tulis di komentar ya. Ceritakan apa yang ingin kamu ubah. Kita bisa saling bantu. Dan ingat, tubuhmu bukan musuhmu. Ia hanya lelah, tapi ia masih ingin hidup. Dan itu awal dari segalanya. Bu Siti, setelah tidur lebih nyenyak, makan lebih lembut, dan mulai bicara dengan istrinya. Apakah ada kebiasaan lain yang Pak Surya lakukan? Ada Raka. Dan ini penting bergerak. Tapi bukan olahraga berat. Hanya gerakan ringan yang dilakukan dengan konsisten setiap pagi. Seperti jalan kaki. Tepat. Setelah salat subuh dan secangkir teh jahe, Pak Surya jalan kaki keliling halaman selama 15-20 menit. Kadang sambil menyiram bunga, kadang memberi makan ayam. Itu bukan hanya fisik, tapi juga terapi batin. Wah, sederhana banget ya Bu. Tapi saya yakin itu bikin tubuhnya bangun kembali. Dan lebih dari itu, ia juga lakukan peregangan ringan. Angkat lutut pelan, duduk berdiri dari kursi, putar pinggang perlahan. Menurut riset Mayo Clinic lansia yang rutin bergerak, bisa meningkatkan testosteron hingga 20% secara alami. Bu, banyak pria merasa olahraga itu harus berat. Tapi ternyata gerakan kecil konsisten dan pakai hati jauh lebih berdampak. Sangat benar. Karena tubuh pria lansia bukan butuh tantangan tapi kebersahabatan. Pak Surya tidak lagi mengejar angka, tapi mengejar perasaan utuh. Itu jauh lebih kuat. Dan satu hal yang sangat menyentuh saya, beliau mulai bisa berkata tidak. Ya, ini pelajaran besar. Dulu beliau selalu mengiyakan semua permintaan anak-anak. Bantuan uang, bantu urus cucu, bantu jual sawah. Tapi tubuhnya lelah. Dan sekarang Kalau ada yang minta bantu, beliau jawab. Kalau bapak belum bisa, sekarang enggak apa-apa ya. Dan yang mengejutkan, itu membuat tubuhnya lebih ringan. jadi jujur terhadap batas diri juga bagian dari penyembuhan. Sangat besar pengaruhnya. Karena tubuh lansia sangat peka terhadap stres emosional. Saat kita menekan diri, hormon stres, naik tidur terganggu, dan hormon maskulin turun. Jujur adalah obat paling sederhana. Bu, banyak yang bilang ya sudah, usia segini memang harus pasrah. Tapi kisah Pak Surya membuktikan bahwa usia tua itu bukan akhir ya. Usia tua itu fase kedua kehidupan. Dan jika dijalani dengan kesadaran tubuh akan bekerja sama. Pak Surya tidak mengejar menjadi muda, tapi dia ingin tetap merasa hidup. Dan itu tercermin di pagi-paginya ya Bu. Benar. Sekarang setiap pagi beliau berdiri di halaman belakang rumah, mengangkat tangan, menarik napas dalam, dan tersenyum. Bukan karena tubuhnya sempurna, tapi karena akhirnya beliau berdamai dengan dirinya sendiri. Saya yakin banyak penonton kita malam ini sedang mencari rasa damai itu Bu. Tapi belum tahu harus mulai dari mana. Mulailah dari satu hal kecil. Bisa bunga cengkeh, bisa waktu tidur, bisa 10 menit duduk diam tanpa HP. Tapi lakukan dengan niat yang tulus untuk memahami tubuh. Dan untuk para istri yang sedang menonton, dampingi suami dengan kelembutan. Karena kadang yang mereka butuh bukan nasihat, tapi kehadiran. Setuju. Pelukan di dapur, secangkir teh hangat, atau kalimat sederhana. Aku masih di sini. Itu bisa menyelamatkan pria yang hampir menyerah. Kamu yang menonton, apakah kamu siap memulai kebiasaan kecil malam ini? Tulis. Saya mau coba di komentar, biar kita saling semangati. Karena ingat, dalam setiap tubuh pria usia 60-70 tahun, masih ada jiwa lelaki yang ingin tetap berguna, dicintai, dan dibutuhkan. Dan itu tidak akan pernah hilang. Hanya tertidur, menunggu untuk dibangunkan kembali. Bu Siti, saya terus terngiang kata-kata Pak Surya di akhir kisahnya. Saya tidak lagi malu menatap mata istri saya. Sederhana, tapi rasanya seperti kemenangan besar. Itu bukan hanya kemenangan Raka. Itu kebangkitan. Karena banyak pria lansia tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang bersembunyi. Dari siapa? Dari diri sendiri. Ya, seperti takut mengaku bahwa tubuh ini sudah berbeda. Takut dianggap tidak lagi laki-laki. Tapi definisi kejantanan bukan pada otot, bukan pada keperkasaan, tapi pada kemampuan pria untuk hadir sepenuhnya,
bahkan dalam keterbatasan. Saya ingin para suami yang sedang menonton malam ini, dengar baik-baik istri Anda tidak menunggu Anda jadi Superman. Dia hanya ingin Anda hadir sadar dan tersenyum saat sarapan pagi. Dan seringkali para istri sebenarnya tahu, tapi mereka juga bingung bagaimana membantu tanpa membuat suaminya merasa gagal. Bu, apakah itu sebabnya banyak pria memilih diam? Iya, karena pria Indonesia dibesarkan dengan narasi kuat tahan banting, jangan ngeluh. Tapi setelah usia 60, tubuh berubah. Dan saat mereka tidak tahu harus bicara ke siapa, mereka memilih diam. Tapi diam itu menyiksa ya, Bu. Diam itu membusuk dalam hati, menjadi tekanan darah tinggi, diabetes, sulit tidur, nyeri punggung. Bahkan bisa memicu depresi ringan tanpa disadari. Saya rasa itulah kenapa kisah Pak Surya begitu kuat. Karena beliau memilih untuk tidak lagi diam. Benar, dan beliau mulai dari hal paling kecil, bunga cengkeh. Lalu mengatur ulang tidur. Lalu mulai mengaku bahwa ia lelah. Dan dari sana, tubuhnya mulai percaya lagi. Bu, ada satu kalimat yang beliau ucapkan yang buat saya berkaca-kaca. Saya sadar tubuh saya bukan rusak. Ia hanya butuh ditenangkan. Itu kalimat paling bijak yang saya dengar dari pasien lansia dalam 10 tahun terakhir. Karena itu menunjukkan pemahaman penuh atas tubuhnya. Dan itu awal dari kejantanan yang sejati. Bu, boleh saya tanya jujur, apakah setiap pria lansia bisa seperti Pak Surya? Bisa, asal mau jujur terhadap dirinya sendiri. Karena tubuh itu bukan musuh. Ia sahabat yang menunggu kita kembali. Wah, saya jadi merasa ini bukan lagi soal kesehatan, tapi soal menemukan harga diri yang hilang. Dan itu yang harus kita ubah dalam budaya kita, Raka. Bahwa pria lansia bukan sudah habis, justru mereka punya kebijaksanaan. Dan tubuh mereka tetap layak dirawat, dihargai, dan dicintai. Saya ingin mengajak kamu yang sedang menonton, jangan tunggu tubuhmu teriak. Jangan tunggu hubunganmu hancur diam-diam. Mulailah dari malam ini. Ambil 2 kuntum bunga cengkeh. Kunyah pelan. Matikan TV lebih awal. Simpan ponsel, duduk sebentar di teras rumah. Dengarkan suara malam. Tarik napas. Lalu ucapkan dalam hati, saya masih hidup. Dan itu mungkin jadi malam pertamamu tidur dengan damai setelah bertahun-tahun hanya memejamkan mata tanpa benar-benar beristirahat. Karena tidur itu bukan sekadar lelap. Tidur adalah saat tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Dan kamu layak untuk sembuh. Kalau kamu merasakan pesan ini, bagikan ke saudara, sahabat, atau siapapun yang kamu tahu sedang diam terlalu lama. Mungkin itu akan menyelamatkan hidupnya. Bu Siti, kalau kita simpulkan malam ini, apa pesan terbesar yang harus dibawa pulang oleh pria lansia di seluruh Indonesia? Bahwa kejantanan tidak pernah hilang. Ia hanya tertidur. Dan bisa dibangunkan kembali, bukan dengan obat kuat, tapi dengan hormat pada tubuh sendiri. Jadi semua yang dialami Pak Surya, tidur nyenyak, semangat kembali. Hubungan dengan istri membaik bisa terjadi pada siapapun. Sangat bisa. Dengan catatan mulai dari hal kecil dan dilakukan dengan niat. 2 kuntum bunga cengkeh tiap malam. Tidur sebelum jam 11. Makan lebih lembut. Bicara dengan jujur. Gerak ringan. Dan jangan lupa belajar berkata cukup. Saya rasa banyak pria yang masih berpikir saya sudah tua percuma mulai sekarang. Itu salah besar. Usia bukan alasan untuk menyerah. Usia adalah alasan untuk lebih sayang pada tubuh karena kita sudah melewati begitu banyak hal bersamanya. Bu, boleh saya tanya satu hal pribadi? Apa yang membuat ibu terus semangat merawat para lansia selama 30 tahun? Karena setiap kali saya menatap mata mereka, saya lihat pria-pria yang dulu membangun negeri ini yang sekarang hanya butuh satu hal, pengakuan bahwa mereka masih berarti. Dan malam ini, kita sudah akui itu, Bu. Kita rayakan itu. Lewat kisah Pak Surya, kita ingatkan kembali bahwa setiap pria lansia layak merasa utuh. Ya, dan saya ingin tutup dengan kalimat ini, tubuhmu bukan lemah. Ia hanya menua, tapi jiwamu masih bisa menyala jika kamu mengizinkannya. Buat kamu yang masih ragu mulai, saya tantang malam ini. Jangan tunggu lebih kuat, jangan tunggu istri marah, jangan tunggu tubuh jatuh. Mulailah malam ini. Ambil 2 kuntum bunga cengkeh, kunyah perlahan, tarik napas,
pejamkan mata tanpa beban, dan besok pagi, bangun sebagai pria yang tidak sempurna tapi utuh. Karena kejantanan sejati bukan tentang membuktikan kekuatan, tapi tentang memilih untuk hadir, untuk mencinta, untuk terhubung, lagi dan lagi. Saya percaya semua pria Indonesia di usia emas punya kekuatan itu. Dan malam ini waktunya menyalakannya kembali. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan diam. Tulis komentar, bagikan video ini dan mulai perubahanmu malam ini. Karena hidup bukan soal panjangnya napas, tapi soal bagaimana kita menyalakan hidup dari dalam dada. Saya Raka. Saya Dr. Siti Setiati. Bersama dan kamu masih hidup. Kamu masih bisa kembali menjadi cahaya. Mulai dari malam ini.